Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dengan Pak Kukuh. Di kelas online kali ini kita akan membahas mengenai materi vektor, di mana materi vektor nanti kita bagi menjadi dua, yaitu vektor berdimensi 2 dan vektor berdimensi 3. Kita pelajari satu persatu mulai dari vektor dimensi 2. Yang pertama, cara penulisan vektor. Nah, kita bisa melihat tulisan di sini. Penulisan vektor bisa ditulis menjadi 3, yaitu bisa ditulis jadi satu garis, jadi satu kolom, dan bisa ditulis dengan XI plus YJ, di mana di sini X dan Y-nya bisa berupa bilangan positif maupun bilangan negatif. Kemudian yang kedua, vektor posisi. Cara mencari vektor posisi, misal di sini yang ditanyakan vektor posisi AB. Jadi cara mencarinya nanti yang belakang dikurangi yang depan, itu vektor B dikurangi vektor A, yaitu XB min XA, YB min A. Kemudian panjang vektor atau besar vektor nanti dibagi menjadi dua, yaitu panjang vektor posisi dicari dengan cara akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian panjang vektor yaitu panjang vektor AB. Contoh AB berarti sama, tadi vektor B dikurangi vektor A, akar dari XB min XA dikuadratkan ditambah YB min YA dikuadratkan. Bedakan nanti ketika ada soal panjang vektor posisi dan panjang vektor ya. Kemudian yang keempat, di sini ada vektor satuan, di mana jika diketahui vektor A yaitu X, Y. Kenapa X, Y? Kan ini terdiri dari dua dimensi, berarti hanya titik X dan titik Y saja. Maka nanti vektor satuannya dicari dengan cara 1 per akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan X, Y seperti itu. Oke, di sini ada contoh soal nomor 1, di mana diketahui titik C yaitu 2,5, kemudian titik D-nya 5,6. Yang pertama, cara mencari vektor posisi CD. Nah, tadi kalau cara mencari vektor posisi CD dicari dengan cara yang belakang dikurangi yang depan, berarti vektor D dikurangi vektor C, berarti XD min XC, YD min YC sudah dimasukkan angkanya. XD-nya 5 dikurangi XC-nya adalah 2. Kemudian Y-nya 6, Y-nya 5, diperoleh vektor posisi CD yaitu 3,1. Mau jadi satu garis boleh, mau jadi satu kolom juga boleh, karena tadi penulisan vektor dibagi menjadi 3. Kemudian vektor posisi DC, kebalikannya dari tadi. Kalau tadi CDD dikurangi C, kalau DC berarti C dikurangi D, dengan hasil akhirnya yaitu 3,1. Oke, saya yakin untuk vektor posisi kalian tidak ada yang ditanyakan. Saya yakin sudah bisa semuanya. Kemudian yang C yaitu panjang vektor posisi. Panjang vektor posisi C berarti tadi akar dari 2 dikuadratkan, ya Y-nya yaitu 5 dikuadratkan. Nah, di sini diperoleh panjang vektor posisi C yaitu akar 29. Sampai sini sudah selesai karena akar 29 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian yang D, panjang vektor posisi yang D caranya sama. X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu X-nya 5, Y-nya 6 dikuadratkan, akar dari 61. Jika tidak bisa disederhanakan, maka jawabannya panjang vektor posisi D yaitu akar 61. Kemudian panjang vektor CD, kalau tadi yang A sama B vektor posisi, sekarang panjang vektor CD yaitu ditambahi akar dari tadi D kan dikurangi C, sama nanti biasanya XD dikurangi XC dikuadratkan ditambah YD dikurangi YC dikuadratkan. Tinggal dimasukkan angkanya. Diingat-ingat, ini angkanya harus dikurangi dulu baru dikuadratkan. Ini juga sama, dikurangi dulu baru dikuadratkan. Di sini
XD dikurangi XC tadi dibuat 3 kuadrat itu 9, yang YD dikurangi YC kuadrat tadi yang punya 1, berarti 9 plus 1 akar 10. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, berarti jawabannya yang E yaitu akar 10. Kemudian yang F yaitu vektor satuan T, berarti 1 per X kuadrat plus Y kuadrat dikalikan vektornya C tadi. C yaitu 2X nya 3, Y nya 5. Kemudian tinggal dioperasikan, tadi 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat yaitu 4 ditambah 25 yaitu akar dari 29. Nah ini dikalikan 2,5 ya, yang 2 ini dikalikan 1 per akar 29 hasilnya 2 per akar 29, yang Y nya juga sama 5 per akar 29 seperti itu. Oke, gitu ya untuk contoh soal nomor 1. Kemudian di sini ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, di sini kita kembali lagi di materi matriks. Nanti penyelesaiannya hampir sama seperti matriks, ya hampir ya, tapi sama seperti matriks. Di matriks ada operasi penjumlahan, pengurangan, ada perkalian skalar dan lain sebagainya. Kemudian yang operasi penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Ini contoh soal nomor 2. Diketahui vektor A yaitu 0,4, vektor B nya 3,1, vektor C nya 1,2. Yang A, vektor A ditambah vektor B dibilang vektor C ya tinggal dioperasikan saja, dimana 0 kemudian ditambah 3 dibilang 1, nanti ketemu hasil akhirnya. Oke, saya yakin untuk operasi penjumlahan dan pengurangan vektor ini tidak ada masalah, kalian melihat pun sudah bisa mengerjakan. Berarti tidak usah panjang lebar saya jelaskan, kalian sudah bisa sendiri ya. Tinggal dimasukkan angkanya saja, tinggal dioperasikan. Ini operasinya juga bilangannya kurang dari 10. Oh ada yang lebih dari 10, tidak ada. Ini operasi kurang dari 10 semua, saya yakin kalian sudah bisa semua. Next, selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya ini vektor dalam dimensi 3. Kalau tadi berdimensi 2 hanya sampai Y, sekarang dimensi 3 sampai Z, dimana X, Y, Z ini nanti juga sama, bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Nanti untuk penyelesaiannya vektor posisi, panjang vektor, besar vektor, vektor posisi, panjang vektor, vektor satuan nanti sama. Penyelesaiannya sama kayak yang di dimensi 3, dimensi 2. Dimensi 3 ini nanti sama. Penyelesaiannya hanya saja kan ini tambah satu variabel yaitu variabel Z. Kemudian nanti di sini contoh 3, nanti saya yakin juga sudah bisa semuanya. Karena ini nanti kalian tinggal memasukkan angkanya, di mana di sini vektor D panjang di titik D, terus kemudian di titik E, di titik F juga sama. Ini ada 3 variabel X, Y, Z, di mana ini nanti tinggal dimasukkan di rumusnya untuk panjang vektor posisi, panjang vektor posisi dirumuskan vektor satuan. Nanti kalian, saya yakin kalian sudah bisa, berarti tidak usah jelaskan panjang lebar, nanti bisa dipelajari sendiri ya, karena sangat mudah. Kemudian ini tak lanjut, contoh 4 tak lanjut, karena ini operasinya penjumlahan sama pengurangan juga sama seperti dimensi 2 tadi, saya yakin sudah bisa. Nah, yang berbeda di sini, yang berbeda ada operasi perkalian, silang atau cross product pada vektor. Nah, caranya bagaimana? Ini nanti penyelesaiannya hampir sama ketika kita disuruh mencari determinan di sebuah matriks. Nah, masih ingat apa enggak? Oke, kalau enggak ingat saya ingatkan lagi. Dimana di sini diketahui vektor A yaitu 3i min 2j plus k. Kemudian vektor B-nya yaitu i plus 3j min 2k. Nah, dimana di sini 3-nya sebagai x, min 2-nya sebagai y, k-nya sebagai k-nya 1. Karena kan variabelnya 1 ya.
satunya sebagai Y, sebagai Z, karena variabelnya kan X, Y, Z berdimensi 3. Kemudian yang ditanyakan A cross B, vektor A cross vektor B, caranya gimana? Vektor A ini kan ada IJK, kemudian A nya XYZ nya yaitu 3-21, kemudian ditulis yang vektor B nya XYZ nya yaitu 1-3-2. Berarti ini ada sama halnya kalau di matriks berurut 3 kali 3. Nah, cara mencari cross produknya bagaimana? Sama seperti di determinan, yaitu ditambahkan 2 kolom pertama, yaitu ditambahkan kolom I dan kolom J. Nanti tulisannya sama. A cross B yaitu caranya bagaimana? 1I dikalikan min 2 dikalikan min 2 hasilnya 4, karena min dikalikan min hasilnya plus. Jadi J dikalikan 1 1J, K dikalikan 3 dikalikan 3 9K. Dikurangi berapa? Dibalik mulai dari kanan. Berarti ini min 6J, kemudian di sini 3I, kemudian min 2K. Nah, kalau seperti ini dikurangi per variabel IJK-nya harus sama ya. Yang I harus dikurangi dengan I, J dengan J, K juga dengan K. Diperoleh berapa? Nih, 4I dikurangi 3I, I 1I, kemudian J dikurangi min 6J, berarti min ketemu min hasilnya plus 7J. Kemudian 9K dikurangi min 2K, berarti min ketemu min plus 9 ditambah 2 11. Maupun misalnya I plus 7J plus 11K boleh, mau jadi satu baris juga boleh, yaitu 1 7 11, mau jadi satu kolom juga boleh, karena tadi penulisan vektor bisa menjadi 3 bentuk seperti ini. Oke, clear ya yang ini ya, yang cross product. Kemudian yang ke-6 yaitu perkalian titik, yaitu cross product pada vektor. Di sini di contoh 6 diketahui vektor A 3I min 2J plus K, vektor B nya I plus 3J min 2K, vektor B nya I min 2J plus 3K. Berapakah A dikalikan B dan A dikalikan vektor C? Nah, jawabannya nanti sama. Di sini perkalian matriks kan juga sama. Nah, ini penyelesaiannya sama kayak matriks. Pokoknya dikalikan di posisi yang sama, nggak boleh berbeda, posisinya harus sama. Ini kan tinggal dikalikan sama-sama yang di penulisannya dijadikan satu kolom, yaitu kalau perkalian A dikalikan B berarti 3 dikalikan 1 hasilnya 3, kemudian min 2 dikalikan 3 hasilnya min 6, 1 dikalikan min 2 hasilnya 2. Nah, bedanya kalau di sini di perkalian titik atau dot product pada vektor itu dijumlahkan, dioperasikan. Nih, yang atas hasilnya berapa, kemudian yang kedua hasilnya berapa. Kalau misal di sini plus, ya di sini mengikuti plus. Kenapa kok min? Karena di sini kan hasilnya min 2 dikalikan 3 hasilnya min. Berarti operasi di sini dikalikan atau ditambahkan tergantung bilangan yang ada di vektor. Gitu ya, maksud ya. Di sini tidak ada patokan min atau plus ya, karena kita patokannya adalah soal. Kalau di soal hasilnya plus, berarti di sini juga operasinya plus. Kalau di soal nanti operasinya hasilnya negatif, di sini juga mengikuti negatif. Tinggal dicari hasil akhirnya berapa, seperti itu. Oke, ini saya yakin untuk di subbab 6 operasi perkalian titik ini juga tidak ada masalah. Untuk melihat pun juga kalian tidak ada masalah, sudah bisa. Nomor 7, di contoh 7 ini soalnya berbeda ini. Nomor 7 di sini disuruh menentukan nilai M. Nah, nilai M di vektor A. Di vektor A di sini variabel Y-nya yang belum diketahui, X-nya kan 5, Y-nya M, Z-nya 2. Yang vektor B sudah diketahui semua, X-nya 3, Y-nya min 2, Z-nya 1. Dimana untuk mencari M? Caranya sama.
Karena operasi dotnya sudah diketahui 23, ya udah ditulis 23 sama dengan kayak ini tadi, 5 dikalikan 3 hasilnya 15, M dikalikan min 2 hasilnya min 2M, 2 dikalikan 1 plus 2 berarti 15 tambah 2 17, min 2M nya tetap, kemudian min 2M nya pindah ke kiri jadi plus, yang 23 pindah ke kanan jadi min, berarti ini hasilnya 2M sama dengan min 6, M nya ketemu min 3. Seperti itu ya. Saya yakin kalau ada contoh lain kalian bisa mengerjakan. Kemudian yang ini, yang nomor 7, sudut antara dua vektor. Nah, sudut antara dua vektor nanti menggunakan cos alfa, di mana nanti penyelesaiannya yaitu cos alfa sama dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Berarti ini pakai operasi dot product dan mencari panjang vektor tadi menggunakan akar masing-masing variabelnya dikuadratkan. Oke, nomor 9 di sini diketahui vektor A I min 2C plus 3K, yang vektor B 3I plus J dikurangi 2K. Disuruh menentukan berapakah nilai cos alfa sudut antara dua vektor tersebut. Caranya sama kayak ini tadi, tinggal dimasukkan angkanya, dimana perkalian dot tadi vektor A dot vektor B tadi caranya yaitu 1 dikalikan 3 hasilnya 3, min 2 dikalikan 1 hasilnya min 2, 3 dikalikan min 2 hasilnya min 6. Kemudian untuk mencari panjang vektor A tadi menggunakan akar dari 1 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 3 kuadrat dan sebagainya. Kemudian ada hasil akhirnya yaitu cos alfa sama dengan min 7 per 14, bisa disederhanakan lagi. Cos alfanya sama dengan min setengah. Oke, nanti penyelesaiannya hanya sampai di sini ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk pertemuan di bab vektor. Saya yakin kalian sudah bisa semua. Sebenarnya tanpa dijelaskan pun kalian sudah bisa, tapi kurang komplit ya kalau belum dijelaskan. Oke, mungkin penjelasannya hanya itu saja. Kurang lebihnya bisa ditanyakan melalui Wapri. Kemudian nanti ada tugas, silahkan ikuti instruksinya saja. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.